Mereka saling membenci, saling berperang, bahkan juga mereka berani menghabisi nyawa rakyat mereka sendiri. Jangan tertipu oleh mereka. Mereka itu bukanlah musuh. Sejatinya Iran dan Israel itu adalah saudara. Saudara dalam satu ide gila. Mereka membangun negara bukan untuk rakyat. Mereka membangun negara untuk Tuhan dan menunggu sang juru selamat versi mereka masing-masing. Islam Syiah mendirikan negara Islam Iran untuk menunggu menyambut kedatangan sang Imam Mahdi yang katanya masih bersembunyi di dalam gua. Yahudi mendirikan negara Israel untuk menyambut kedatangan daripada sang Mesias yang dimana sampai saat ini dia juga belum turun-turun. Mereka sama-sama menunggu sang juru selamat yang masih fiktif sampai saat ini sambil membantai rakyat hidup-hidup di dunia nyata. Iran punya pasukan khusus Al-Mahdi, Israel punya pasukan untuk menyambut sang Mesias. Dua negara, dua mitos, tetapi satu penyakit, mabuk agama dan gila kekuasaan. Selamat datang teman-teman semua di dunia yang lahwan walaiban, dunia yang penuh tipu muslihat, dunia yang hanya sebatas sendau gurau, di mana Tuhan dipanggil untuk meresmikan kematian dan agama dijadikan alat untuk genosida yang terhormat. Inilah Mahdi versus Mesias, Iran versus Israel, dua negara yang katanya musuh tetapi ternyata bersekutu dalam satu keyakinan yang merusak tatanan hidup manusia di dunia. Penasaran atau tidak? Mari kita bahas teman-teman semua. Assalamualaikum, rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, sejatinya saat ini agama tidak lagi menjadi alat yang mampu mendamaikan manusia, tetapi kerap kali agama dijadikan sebagai alat pemecah belah. Bahkan agama dijadikan sebagai apa? Tunggangan politik untuk mencapai kekuasaan tertentu. Kita lihat dalam revolusi Iran 1979, ini sebenarnya bukan revolusi rakyat, bukan. Tetapi ini adalah revolusi bagi kelompok ulama, kelompok umat Islam Syiah Iran. Revolusi Iran 1979 bukanlah revolusi sosial, tetapi apa? Revolusi eskatologis, teman-teman semua. Sejatinya, Iran tidak membentuk negara republik, tetapi apa? Orang-orang Syiah Iran membentuk negara untuk menyambut kedatangan sang Imam Mahdi. Hal ini dapat kita lihat, teman-teman semua, ketika apa? Khomeini menciptakan salah satu institusi yang nggak boleh diganggu-gugat, yaitu apa? Wilayatul Faqih. Yang dimana ini melebihi kekuatan daripada seorang presiden. Dia ini, ya, Wilayatul Faqih ini dipimpin oleh salah satu ulama besar, yaitu Khomeini pada waktu itu. Dianggaplah dia sebagai apa? Wakil Tuhan yang memimpin umat Islam untuk dunia dan akhirat. Bahkan seorang presiden Iran pun tidak akan berdaya tanpa ada restu daripada Wilayatul Faqih. Sehingga kita melihat bahwa Iran itu bukanlah negara republik, tetapi apa? Negara teokrasi. Bahkan Iran pun ya sampai membentuk salah satu garda terdepan pasukan khusus IRGC, yang dimana ini bukan pasukan khusus biasa. Ini adalah pasukan khusus yang siap menyambut daripada apa? Kedatangan Imam Al-Mahdi untuk meruntuhkan lawan-lawan mereka. Sungguh hebat doktrin daripada hal ini, teman-teman semua. Bukankah dua hal ini sudah lebih daripada cukup untuk membuktikan bahwa umat Islam di Iran, khususnya orang-orang Syiah, sedang dalam keadaan mabuk beragama? Mereka berperang atas nama Tuhan, membentuk dinasti politik. Ulamanya berperan dalam aktor politik. Bahkan mereka telah merubah Islam lebih jauh, yang awalnya diformulasikan sebagai agama yang beku, agama yang kaku, lantas dipaksakan sebagai apa? Alat politik, alat kekuasaan. Yang dimana orang Syiah Iran membangun negara bukan untuk rakyat, bukan untuk menjamin keselamatan rakyat, bukan untuk menjamin hak asasi rakyat, tetapi apa? Untuk menunggu, untuk menyambut kedatangan daripada sang Imam Mahdi, sekalipun rakyat harus ditumbalkan. Lalu kita pindah ke Israel yang katanya musuh bebuyutan Iran ini. Teman-teman semua,
Jangan Anda pikir Israel itu adalah negara yang demokratis. Jangan, bukan. Jangan pula Anda berpikir kalau di sana adalah negara yang sekuler. Tidak, teman-teman semua. Di balik sistem demokrasi dan hibus yang mereka bangun, ada mimpi besar, keyakinan besar di antara mereka adalah apa? Orang-orang Yahudi mendirikan negara Israel untuk menyambut daripada apa? Kedatangan Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Bahkan mereka juga telah membentuk pasukan khusus untuk menyambut daripada Sang Mesias. Mereka telah menyiapkan ritualnya, bahkan mereka juga tengah bersiap untuk membangun daripada apa? Bait suci ketiga, di mana itu berada di Temple Mount. Karena menurut kepercayaan mereka, Sang Mesias tidak akan datang jika bait suci ketiga di Temple Mount belum didirikan. Oleh karena itu mereka berusaha membangun bait suci ketiga di reruntuhan Temple Mount. Kan begitu. Sehingga Sang Mesias, Sang Juru Selamat bukan ditunggu dengan doa, tetapi apa? Ditunggu dengan eskavator dan juga peluru yang disiapkan untuk apa? Mengusir rakyat yang ada di sana. Sehingga kita tahu teman-teman semua bahwa sejatinya baik antara Iran dan juga Israel sama-sama memiliki visi mendirikan negara untuk menyambut Sang Juru Selamat. Sehingga negara itu dibangun bukan untuk rakyat, tetapi untuk Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang entah kapan datangnya itu. Kemudian, kalau kita berbicara antara Iran dan Israel, sejatinya mereka bukanlah sebatas musuh geopolitik. Mereka adalah dua aktor utama dalam drama akhir zaman, teman-teman semua. Iran menyebarkan pengaruhnya ke Lebanon, ke Yaman, ke Suriah. Bahkan apa? Mereka juga membangun front-front pasukan daripada Al-Mahdi. Bahkan mereka turut membiayai untuk menyambut kedatangan daripada Sang Imam Al-Mahdi. Begitupun dengan Israel. Israel merebut Dome of the Rock, menduduki daripada Temple Mount, bahkan mereka juga membuat pasukan khusus untuk menyambut Sang Mesias, serta berusaha mendirikan daripada apa? Rumah suci yang ketiga. Sehingga daripada hal ini kita melihat dua juru selamat, versi mereka masing-masing, tetapi apa? Di balik penantian tersebut, justru bukanlah keselamatan yang ada, malahan apa? Kezoliman, penindasan lain sebagainya, teman-teman semua. Lalu apa intinya, teman-teman semua? Fanatisme dalam beragama inilah yang kerap kali menjadi sumber daripada apa? Perpecahan, peperangan di kehidupan dunia. Yang dimana lebih jahatnya, berbagai kejahatan mereka dibungkus atas nama Tuhan, atas nama agama, bahkan dilabeli dengan apa? Tindakan jihad lain sebagainya. Yang dimana hasil akhir daripada itu semua adalah apa? Rakyat sipil yang tidak berdosa terus menjadi korban atas tindakan kebodohan mereka mempercayai tafsir-tafsir kolot dalam beragama. Teman-teman semua, ketika banyaknya umat beragama di dunia ini yang terjebak dengan paham demikian, sembari menunggu Al-Mahdi, menunggu Sang Mesias, Sang Juru Selamat lain sebagainya, Syekh Panji Gumilang memiliki kritik terhadap mereka. Yang dimana khususnya untuk umat Islam, sejatinya Islam ini janganlah dilangitkan kalau kata Syekh, tetapi apa? Wajib dibumikan. Sehingga ketika Islam dikatakan sebagai rahmatan lil alamin, maka harus dibumikanlah rahmatan lil alamin di dunia. Artinya ketika Islam menyatakan ada surga di akhirat nanti, maka kita harus membumikan. Artinya apa? Menciptakan surga di kehidupan dunia, bukan justru menjadikan dunia sebagai neraka. Kan begitu. Yang dimana kita lihat saat ini umat Islam ketika mereka membenci dunia justru menjadikan dunia sebagai ajang pertempuran dan sebagainya. Kemudian berkenaan dengan kiamat, masalah kiamat inilah yang menjadi salah satu polemik. Ketika kiamat diartikan sebagai hari penghancuran, hari pembalasan dan sebagainya, lalu datanglah Imam Mahdi, Mesias lain sebagainya. Bagi Syekh Panji Gumilang, kiamat ini bukanlah semacam itu. Kiamat adalah hari kebangkitan daripada arti kiam, kan begitu.
Artinya apa? Orang-orang yang mengaku beragama, yang dimana dia beragamanya sebatas simbol belaka, lantas bahkan mereka menjadikan merek-merek agama tertentu sebagai alat politisasi, alat kekuasaan, mereka akan digantikan oleh Tuhan dengan orang-orang yang benar-benar membangunkan daripada apa? Membangun daripada Islam sebagai peradaban. Ini artinya kiamah, hari kebangkitan, kan begitu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Syekh Panji Gumilang meminta agar umat Islam jangan pesimis, menunggu kedatangan yang nggak jelas, Imam Mahdi dan sebagainya, jangan. Tetapi apa? Kita wajib optimis menatap masa depan, kan begitu. Ini enggak. Umat Islam malah mempersiapkan diri untuk menyambut peperangan Armageddon dan sebagainya. Mereka membangun persenjataan hanya untuk apa? Untuk meluluhlantahkan satu sama lain, kan begitu. Sedangkan mereka enggan menatap masa depan setelah hari kiamat. Padahal hari kiamat adalah apa? Hari kebangkitan, dibangkitkannya kembali Islam sebagai apa? Sebagai peradaban, bukan sebagai agama seperti saat ini, teman-teman semua. Sehingga kita melihat ketika Islam diformulasikan sebagai agama, kemudian lagi apa? Ketika umat Islam timbulnya fanatik dalam keagamaan, itu tadi perpecahan. Yang umat Islam mengklaim dia menunggu Imam Mahdi, orang Yahudi mengklaim menunggu Mesias dan sebagainya, akhirnya apa? Perang satu sama lain. Kan itu yang terjadi. Oleh karena itu, Syekh Panji Gumilang membangun Al-Zaitun ini bukan dalam rangka eskatologis, tetapi apa? Sebagai bentuk revolusi sosial yang nyata. Ketika masyarakat umat Islam yang di luar sana masih banyak mabuk agama, maka di Al-Zaitun lah sebagai penyelamat untuk mencerdaskan akal manusia. Di saat orang lain menganggap kiamat adalah hari kehancuran, maka Syekh Panji Gumilang memiliki anggapan bahwa kiamat adalah hari kebangkitan. Maka kita harus mempersiapkan sedari awal. Sehingga jika paham atau argumentasi daripada Syekh Panji Gumilang yang kita gunakan, terutama dalam memahami konflik antara Iran dan Israel, maka kita akan mengelus dada. Kenapa begitu? Peperangan terjadi karena apa? Timbulnya sentimen agama. Peperangan terjadi karena apa? Mereka mabuk dalam agama. Peperangan terjadi karena apa? Mereka terjebak dalam tafsir-tafsir kolot dalam keagamaan, teman-teman semua. Sehingga mereka membangun negara bukan untuk rakyat, tapi apa? Untuk menunggu sang juru selamat. Sehingga mereka membangun negara bukan untuk melindungi rakyat, tetapi apa? Untuk menumbalkan rakyat, teman-teman semua. Padahal bagi Syekh Panji Gumilang, negara haruslah menjamin daripada rakyat itu sendiri. Kan begitu. Oleh karena itu teman-teman semua, janganlah kalian berpikir bahwa Iran dan Israel saling bermusuhan. Ya mungkin mereka di permukaan saling tembak-menembak, saling perang memerangi dan sebagainya. Tetapi pada dasarnya mereka membangun satu sistem yang sama untuk menunggu sang juru selamat. Dan itu lebih berbahaya teman-teman semua. Ketika negara dibangun yang katanya atas nama Tuhan, katanya untuk menunggu keselamatan dari Tuhan, yang katanya menunggu sang juru selamat yang telah dijanjikan oleh Tuhan, tetapi faktanya rakyat sipil senantiasa menjadi korban, teman-teman semua. Negara itu bukan untuk Tuhan, apalagi menunggu sang juru selamat, bukan. Tetapi negara untuk melindungi hak-hak rakyat, menjamin keselamatan rakyat, yang dimana ditujukan untuk apa? Hidup damai, berdampingan, berpemikiran merdeka, dan membangun masa depan. Oleh karena itu teman-teman semua, kita perlu suara yang menentang daripada ini semua. Yaitu siapa? Syekh Panji Gumilang. Syekh Panji Gumilang mengakui betapa hebatnya orang-orang Iran dalam ilmu pengetahuan. Dan juga Syekh Panji Gumilang mengakui betapa hebatnya orang-orang Yahudi dalam menjadikan Yerusalem atau Israel sebagai apa? Sebagai pusat peradaban. Tapi Syekh Panji Gumilang juga mengkritik mereka ketika agama menjadi alat pemecah belah, ketika agama dijadikan sebagai alat kekuasaan, ketika agama menjadi apa? Labelisasi atas tindakan kriminalisasi mereka. Oleh karena itu, ini bukanlah konten yang membahas siapa yang menang antara Iran dan Israel. Bukan. Tetapi saya mengajak kepada Anda untuk melihat satu sisi yang sangat jarang sekali dibahas. Yang dimana sejatinya jika Iran dan Israel dikatakan sebagai bermusuhan, tetapi ingatlah bahwa mereka bersaudara.
bersaudara dalam satu ide gila, menumbalkan rakyat demi takhta atas nama Tuhan yang katanya menunggu sang juru selamat. Sekian dari saya teman-teman semua, semoga dapat dipahami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Rahayu untuk teman-teman semua, merdeka.